Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Memariska Channel. Ini untuk kegiatan hari ini. Mengawali saya lagi buka paket ya pun. Ini saya baru order Posmik yang kemasan 100 gram. Dan ini Posmik ini untuk pengenyal bakso gitu ya bun. Dan alhamdulillah Posmik ini udah BPOM ya bun. Dan ini juga untuk food grade buat makanan aman buat makanan gitu ya bun. Ini saya order yang 100 gram harganya 11.000. Dan ini expirednya itu masih lama ya bun, sampai tahun 2024. Lanjut, ini saya mau nyiapin bawang goreng dan bawang putih goreng. Dan kebetulan kan di freezer masih ada daging kurban gitu ya bun. Dan ini mau saya bikin bakso aja. Dan ini soalnya kenapa saya bikin bawang goreng dan bawang putih goreng, soalnya yang tempat biasa langganan saya giling itu cuma pakai tepung instan gitu ya bun, nggak dikasih bawang goreng, nggak dikasih bawang putih goreng gitu. Ini saya bumbunya ini saya tambahin sendiri gitu ya bun. Dan ini bahan-bahan buat campuran bakso gitu ya bun. Ini saya pakai bawang putih segenggam, bawang merah itu segenggam lebih gitu ya bun. Ini mericanya 1 bungkus dan masakonya 1 bungkus. Dan lanjut, ini saya bikin ini saya Posmiknya ini 2 sendok gitu ya bun. Ini tapi karena saya nyendoknya itu enggak full gitu ya bun, jadi ini jadi 3 sendok tapi enggak full gitu ya bun. Dan ini untuk ukuran itu biasanya 1 kilo daging itu 1 sendok Posmik gitu ya bun. Jadi nek kalau 2 kilo itu jadinya 2 sendok. Lanjut, ini saya tambahin putih telurnya aja gitu ya bun, 1. Kalau putih telur itu buat apa ya adonan itu jadi kayak gimana gitu ya bun. Dan ini Posmik ini bikin adonan bakso itu jadi keras-keras dan garing gitu ya bun. Ini resep kebiasaan saya kalau bikin bakso gitu ya bun. Dan ini lanjut, saya mau berangkat ke pasar diantar suami saya. Nah, ini udah sampai di gilingan bakso langganan saya gitu ya bun. Dan kenapa saya langganan di sini, soalnya tempatnya itu bersih gitu ya bun, diproses dulu, dicuci dulu. Kan ada kan gilingan bakso yang enggak ada pencuciannya gitu ya bun, main asal digiling aja gitu, enggak dicuci dulu dagingnya. Jadi saya agak kurang kalau saya langganan di sini ya, walaupun cuma pakai tepung instan gitu ya bun. Kalau mau pakai enak ya kita inisiatif sendiri gitu ya bun. Dan ini alhamdulillah resep saya, kebiasaan saya itu pakai resep ini gitu ya bun. Dan alhamdulillah semua suka sama buatan bakso saya. Dan buatan bakso saya itu keras garing gitu ya bun, cobain deh bun. Pokoknya Posmik itu aman gitu ya bun, food grade biasa untuk makanan gitu ya bun. Dan saya belinya di Shopee. Nah, ini lanjut penggilingan, barusan kan penggilingan kasar, dan ini penggilingan yang terakhirnya gitu ya bun. Dan bisa bunda lihat, nah itu masnya kan ambil tepung instan, jadi dia itu nggak ngeracik sendiri gitu ya bun. Kan biasanya ada yang meracik sendiri gitu ya bun, buat tepungnya dikasih garam sendiri, tepung tapioka sendiri. Tapi kalau di sini langganan saya ini dia pakai tepung instan. Sebelum lanjut ke video, saya mau sapa-sapa bunda dulu. Hai bunda semua, apa kabar hari ini?
Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Dan terima kasih yang udah mengklik videoku ini. Semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran rizki, dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Ini pokoknya saya tiap tahun selalu giling di sini ya bun. Entah ini mau buat yasinan, biasa kadang pakai bakso, mau buat lebaran itu gilingnya di sini. Lanjut, ini gilingannya udah selesai, saya mau beli tahu gitu ya bun. Kebiasaan saya itu kalau habis giling daging itu bikinnya itu bikin tahu bakso gitu ya bun. Ya sekalian aja gitu ya bun, ada daging giling jadi bikin tahu bakso gitu. Dan ini saya belinya 10.000 ya bun, dapat 20 biji. Ini satunya itu 500 rupiah. Dan ini biasanya itu saya nggak beli tahu di sini ya bun, saya itu biasanya beli tahu di pabriknya langsung, tapi itu beda arah. Jadi kalau mau beli tahu kelangganan itu agak nyita waktu gitu ya bun. Ini saya pasarnya itu juga udah siang dan hari Jumat juga, suami kan mau Jumatan juga, jadi ini agak tergesa-gesa gitu ya bun, ngebut dikit. Lanjut, ini saya beli cambah dan beli pelengkap buat bakso gitu ya bun. Ini saya juga beli cabenya itu cabai merah rawit itu 1/4 itu 10.000 ya bun. Dan ini saya beli cambahnya itu setengah kilo 7.000, dan itu daun bawang sama seledrinya itu 2.000 campur gitu ya bun. Nah ini cambahnya gitu ya bun, dan ini cesimnya. Lanjut, ini saya juga beli ayam gitu ya bun, tapi nggak saya record. Ini saya beli paha 1 kilo itu 32.000, dan saya beli sayap juga itu 1 kilo itu 1 kilonya 30.000. Entah mengapa biasanya itu harga sayap sama daging itu biasanya itu selisih 5.000 ya bun. Kalau sekarang itu sayap sama ayam itu sama dada gitu ya, harganya itu masih selisihnya itu nggak banyak gitu ya bun, cuma selisihnya 2.000. Kalau daging mentok itu ya, dada itu harganya 32.000 sekilo, kalau sayap itu cuma 30.000 bun, jadi selisihnya itu 2.000. Lanjut, ini setelah saya giling, saya istirahat dulu gitu ya bun. Suami saya juga udah Jumatan dulu, saya juga udah sholat duhur dulu gitu. Ini lanjut setelah sholat gitu ya bun, sama istirahat gitu kan, kayaknya tuh rasanya tuh capek gitu ya bun. Jadi ini saya istirahat dulu, dan lanjut ini kegiatannya lanjut habis duhur. Dan ini saya juga mau bongkarin jajan yang saya beli tadi gitu ya bun, tapi nggak saya record. Ini saya beli klepon sama martabak mini gitu ya bun. Dan seperti biasa saya itu kalau bikin adonan bakso itu, bentuk baksonya itu di tungku kayu bakar gitu ya bun, ya biar ngirit aja gitu ya bun sama gasnya. Kalau di tungku kayu bakar kan pakai kayu, jadi nggak usah habisin gas gitu ya bun. Dan ini juga enaknya tuh kalau bikin adonan bakso itu sambil duduk kayak gini gitu ya bun. Kalau sambil berdiri itu suka capek, itu kaki capek, pinggang capek gitu ya bun. Dan ini saya kalau bikin bakso itu, bentuk baksonya itu pakai 2 air gitu ya bun, satunya air hangat,
dan satunya itu air panas gitu ya bun. Setelah saya ini bentuk ini, kalau udah di air hangat itu kan agak naik gitu ya bun, jadi saya pindahin ke air yang panas. Kalau ya di sini kalau udah yang ada yang timbul itu, nah itu lalu saya pindahin ke air yang panas. Pokoknya kalau saya bentuk bakso kayak gini ya bun, pakai 2 air, 1 air hangat, 1 air panas. Buat apa bun kalau pakai air hangat dan air panas? Saya persisnya nggak tahu gitu ya bun, soalnya saya kalau lihat yang di youtuber resep bakso itu biasanya pakai 2 air gitu ya bun. Kalau buat apanya itu saya nggak persisnya itu saya nggak tahu banget gitu ya bun. Tapi kayaknya sih emang kalau pakai air hangat dulu terus dicelupin ke air panas itu kayaknya itu lebih menjaga tekstur bakso gitu ya bun, biar nggak lembek, menurut saya itu ya bun. Nah ini sudah ada yang timbul ya, jadi ini saya pindahin aja ke wajan yang ada air panasnya. Dan ini asli keres-keres garing gitu ya bun. Pokoknya mau bakso itu garing atau enggak itu bisa dilihat dari prosesnya gitu ya bun. Dan dibentuk dari bentukannya itu udah bisa dirasakan kalau menurut saya ya bun. Kalau mau bikin bakso gagal ya biasanya bentuknya agak gimana gitu ya bun, pas tekstur baksonya adonannya itu agak gimana gitu ya bun. Tapi kalau mau sukses itu ya dari adonan itu bisa dirasakan gitu ya bun, dan dari bentuknya itu udah bisa dilihat. Dan seperti yang bunda lihat tekstur bakso saya itu bulat-bulat gitu ya bun. Nah itu saya lemparin gitu ya bun, biar bunda lihat kalau baksonya itu agak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu mendul-mendul gitu ya bun, pas dilemparin gitu ya bun, itu berarti baksonya itu keres-keres kenyal gitu ya bun. Lanjut, ini saya habis rebus tulangnya dulu. Rebusan air pertama itu saya buang gitu ya bun, buat ngilangin darah sama kotoran gitu ya bun. Dan ini air bekas bikin adonan bakso itu saya campurin aja gitu ya bun. Jadi ini biar mantap aja gitu ya bun. Lanjut, ini bumbu buat kuahnya ya bun, dan ini di sebelahnya itu saya sambil ngerebus mie, ngerebus cambah gitu ya bun, buat pelengkap bakso gitu ya bun. Nah itu ini buat bumbu kuahnya, ini saya goreng dulu ya bun, buat bawang putihnya. Kalau buat kuah itu saya biasanya cuma pakai bawang putih doang gitu ya bun, nggak sama bawang merah. Tapi ini saya campurin daun bawang gitu ya bun, dan daun bawangnya itu saya goreng dan nanti juga saya halusin juga gitu ya bun. Ini mericanya itu pakai yang bubuk aja gitu ya bun. Nah ini saya juga pakai bawang bombay, satu buah. Dan fungsi dari bawang bombay itu untuk menjernihkan kuahnya gitu ya bun. Dan ini bawang bombaynya itu nggak saya tumis gitu ya bun, cuma saya cemplungin aja. Dan ini bahan pelengkap buat kuahnya, ini ada masako 2 bungkus, ladaku 1 bungkus, dan kuah bakso 1 bungkus. Kebetulan masih ada kuah bakso instan ya bun, jadi saya campurin aja.
Ini lanjut, ini setelah kuahnya mendidih gitu ya bun, bumbu-bumbunya saya masukin. Ini udah saya tambahin garam gitu ya bun di awal video tadi 2 sendok. Dan ini ada masako, ada merica, ada kuah bakso gitu ya bun. Dan lanjut ini bawang bombaynya saya masukin. Dan ini bumbunya yang udah saya blender gitu ya bun, saya campurin aja. Ya emang sih warnanya agak hijau tapi nggak hijau banget gitu ya bun, tapi asli ini kuahnya itu wangi gitu ya bun. Kalau bunda takut warnanya hijau itu daun bawangnya bisa kurangin sedikit gitu ya bun, tapi kalau saya itu pecinta daun bawang, jadi itu daun bawangnya itu banyak gitu ya bun, jadi agak hijau warnanya. Soalnya kan kalau daun bawangnya banyak itu kan rasanya agak strong wangi gitu ya bun. Lanjut ini baksonya ini udah saya pindahin ke tempat ya, ini sama tahu bakso alhamdulillah udah ready. Ini tinggal disimpan di freezer. Dan ini saya tadi kelupaan merecord mie sama cambahnya gitu ya bun, tapi ini udah diserbu duluan dan alhamdulillah. Dan ini penampakan dari baksonya gitu ya bun, alhamdulillah ini enak banget, keras-keras garing gitu ya bun. Ini udah mau akhir video ya bun, saya akhiri. Untuk video ini saya ucapkan terima kasih ya bun, dan semoga bermanfaat dan semoga menghibur ya bun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy for watching, bye bye.